Ya, pemirsa, di tengah adanya peningkatan kasus COVID-19, PTM akan mulai diterapkan dan mungkin sudah diterapkan. Lalu seperti apakah mekanisme atau regulasi sekolah saat penerapan PTM ini? Sudah ada rekan kami, Camar Haenda di SDN 01 Menteng, Jakarta, dan Oki Arisani di SMAN 2 Surabaya. Namun terlebih dahulu kita ke Camar, pemirsa. Pemirsa, menurut pantauan Camar, menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana kondisi SDN 02 ini? Apakah sudah siap mereka untuk menggelar PTM 100%? Silakan Camara. Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua penerapan regulasi dari pembelajaran tatap muka di wilayah DKI Jakarta, dan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SDN Menteng 01 Pagi, Jakarta Pusat. Memang berdasarkan pemantauan kami pada siang hari ini, kegiatan belajar mengajar sudah selesai dilakukan, yakni pada pukul 11 siang. Dan pada pagi hari tadi kami juga melihat serangkaian protokol kesehatan dilakukan sebelum siswa masuk ke wilayah sekolah, dan dimulai dari penerapan seperti penggunaan masker, kemudian juga ini diwajibkan untuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Adapun ini jarak yang dilakukan ataupun juga diterapkan di dalam kelas adalah minimal 1 meter. Berdasarkan data terakhir dari 404 siswa yang ada di sekolah ini, 387 atau sekitar 90% ini sudah mendapatkan izin dari orang tua untuk sekolah secara langsung. Sedangkan ini sisanya masih melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp dan juga Zoom Meeting. Kemudian juga untuk setiap harinya ini dilakukan maksimal 6 jam pelajaran, di 1 jam pelajarannya ini 30 sampai dengan 45 menit. Kemudian juga untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 ini pengecualian diperbolehkan untuk pulang hingga dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada yang menarik dan juga berbeda, Pram dan juga pemirsa. Kami tadi melihat memang siswa ini membawa bekal masing-masing dan tidak diperbolehkan untuk sharing makanan. Dikarenakan memang pada siang hari, pada istirahat maksud kami, ini mereka melakukan istirahat juga dengan pendampingan dari guru-guru mereka masing-masing. Dan dikarenakan pada pandemi saat ini, kantin sekolah juga tidak diperkenankan untuk dibuka. Siswa juga cukup antusias, Pram dan juga pemirsa, karena mereka tadi menyebutkan bahwasanya sudah 2 tahun tidak bertemu dengan teman-teman dan juga guru mereka di sekolah ini. Tidak hanya di DKI Jakarta, pembelajaran tatap muka juga dilakukan di kota Surabaya. Sudah ada rekan Oki Arisandi di SMAN 2 Surabaya. Rekan Oki, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Camar, Pram dan juga pemirsa. Sama halnya seperti di DKI Jakarta, di kota Surabaya hampir seluruh sekolah menengah atas atau SMA juga sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100% penuh. Salah satunya adalah di SMAN 2 Kota Surabaya, yang ini merupakan hari kedua bagi siswa-siswi di SMAN Negeri 2 Kota Surabaya melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100%. Hal ini pun disebut antusias oleh para siswa karena mereka juga sudah 2 tahun lamanya belajar secara online, sehingga kali ini mereka bisa kembali bertemu secara langsung bersama dengan para guru dan juga siswa-siswa lain, namun dengan sejumlah protokol kesehatan ketat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Lantas seperti apa antisipasi pihak sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut? Sudah bersama kami Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Surabaya, Ibu Ligawati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, seperti apa bentuk antisipasi yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah adanya penularan COVID-19 di area sekolah, Ibu? Ya, baik. Tentu saja kami tetap meningkatkan kewaspadaan dengan cara diantaranya adalah membentuk Satgas COVID-19 yang anggotanya terdiri dari Bapak dan Ibu guru serta siswa. Terus yang kedua, kami tetap melakukan pemantauan agar para siswa itu melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti misalnya ketika datang, kita tetap mengukur suhunya, mengarahkannya untuk melakukan cuci tangan, dan kemudian memeriksa apakah masker yang dia pakai itu sudah standar atau belum. Terus berikutnya kami juga berusaha untuk melengkapi sarana prasarana yang terkait dengan protokol kesehatan ini. Misalnya melengkapi tempat-tempat cuci tangan, tempat-tempat hand sanitizer itu di mana-mana ada, kebersihan kelas, penyemprotan kelas, termasuk ventilasi kelas. Dan untuk sementara AC tidak boleh dinyalakan.
Terkait dengan vaksin, Ibu, kita tahu bahwa PTM ini dilaksanakan dengan dasar bahwa siswa-siswi sudah divaksin dosis kedua. Sudah berapa banyak siswa-siswi yang melaksanakan dosis vaksin kedua, Ibu? Ya, alhamdulillah di SMA Negeri 2 ini Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu sudah 100%. Kalau siswa-siswi saya pastikan lebih dari 90%. Sisanya itu masih berjalan. Artinya dalam proses vaksin, karena dulu ketika ada pelaksanaan vaksin di sekolah itu ada yang waktu itu sakit, ada yang posisi di luar kota sehingga belum vaksin. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini yang belum vaksin itu akan melakukan vaksin. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Ibu untuk ekstrakurikuler maupun aktivitas di kantin, apakah juga sudah mulai dibuka kembali, Ibu? Ya, untuk kantin sementara ini belum kita buka. Tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler ketika masih masa pandemi itu sebetulnya sudah jalan tapi secara online. Nah, ketika PTM 100% ini kami juga belum mengizinkan pelaksanaan ekskul secara offline. Masih berlangsung secara online kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak melibatkan siswa dalam jumlah banyak kami izinkan offline. Selama berjalan 2 hari ini, Ibu, PTM 100%, adakah evaluasi yang nanti akan disampaikan terkait dengan bagaimana berjalannya proses belajar mengajar ini? Ya, tentu saja kami akan tetap memantau kesehatan siswa maupun guru. Bila ada siswa yang sakit tentu akan kami catat, tetapi sebelumnya kami sudah sampaikan kepada orang tua bahwa tolong dipastikan ketika putra-putrinya berangkat ke sekolah itu dalam kondisi sehat walafiat. Bila ada tanda-tanda kurang enak badan atau sakit, sebaiknya tidak ke sekolah. Bukan sebaiknya, memang kami larang untuk datang ke sekolah dan sebaiknya izin melalui wali kelasnya. Terima kasih Ibu Ligawati, Kepala Sekolah SMA N2 Kota Surabaya. Dan tadi seperti yang Anda sudah lihat di layar kaca, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya memang seluruh siswa-siswi yang hadir atau belajar di SMA N2 Kota Surabaya ini untuk sementara waktu tidak bisa menikmati fasilitas AC karena untuk mensterilkan ruangan dan juga agar sirkulasi udara lebih lancar, maka seluruh jendela dibuka, bahkan pintu ruang kelas pun juga dibuka untuk memastikan tidak ada virus yang ada di dalam ruang kelas. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih banyak. Oke, Ersandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya tadi sudah ada Camar Haindal langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.